Dengan gerak refleks John berusaha mundur sejauh dia bisa. Namun dikala mundur, kakinya terantuk ke sesuatu benda dan tergelincir. Ia terjatuh. Dracula mendengar dengan cepat dan mendadak berubah menjadi sosok kelelawar yang besar. Melompat ke arah Jonathan, sepertinya akan mencengkeram leher. Tapi John cepat dengan sekuat tenaga mengibaskan tangan, menangkis serangan kelelawar besar ini. Kelelawar itu jatuh menggelepar, mengepakkan sayap lebarnya. Kemudian ia undur 2 meter. Dracula haus darah. Seorang petualang muda bernama Jonathan senja ini tiba di desa kecil yang terpencil, Transilvania, Romania. John sangat tertarik dan berniat menyelidiki kebenaran cerita-cerita horor yang sangat populer, khususnya tentang Dracula, yang diyakini menjadi seorang vampir yang haus akan darah manusia. Ratusan tahun lalu hiduplah seorang bangsawan misterius yang dikenal sebagai Count Dracula. John tiba di desa itu dengan dada yang berdebar-debar karena rasa ketertarikan dan rasa penasarannya atas keberadaan Dracula. Niatnya sudah bulat. Dia memutuskan untuk menyelidiki legenda yang mengelilingi Count tersebut. Jonathan tinggal di penginapan tua yang lokasinya di antara pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Letaknya di pinggang sebuah bukit di pinggiran desa tua dan terpencil. Menurut cerita penduduk setempat, penginapan itu merupakan satu-satunya di desa ini. Ketika ratusan tahun lalu, hiduplah seorang bangsawan misterius yang dikenal sebagai Count Dracula. Ada yang bisa saya bantu, anak muda? Ya, perkenalkan, saya Jonathan. Nah, panggil aku Sam, Paman Sam. Aku butuh 1 kamar, single bed. Baik. Oh ya, mau kamarnya yang dapat view ke kaki bukit atau yang ke arah puncak? Menurut Paman Sam, bagus yang mana? Hehehe. Pemandangan di sini semua baik dan indah. Semua menyuguhkan panorama alam yang menawan. Dan silakan, kalau begitu ikuti petugas itu, kata Pak Tua menyambut tamu itu dan memanggil anak buahnya seraya memberikan kunci kamar. Kemudian mengisyaratkan agar John mengikutinya. Jonathan pun melangkah mengikuti petugas itu. Mereka berjalan di koridor hotel yang cukup panjang. Kemudian belok ke kiri dan berhenti di pintu ke-13. Sejenak John menatap nomor yang menempel di pintu. Tertera angka 13 dengan warna dasar hitam dan angka putih. Tanpa komentar, dia mengambil kunci yang disodorkan petugas dan masuk ke dalam. John mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar yang bernuansa putih, baik horden, taplak meja, dan spray tempat tidur. Nuansa kamar ini cukup elegan. Sentuhan warnanya sungguh serasi, serba rapi dan enak dipandang mata. Bagus sekali kamar ini, sesuai dengan seleraku. Hari pertama malam ini, meski belum terlalu malam, John sudah lelap tertidur. Mungkin disebabkan kecapean dalam perjalanan siang hingga sore tadi. Namun ketika tengah malam,
Jonathan terbangun oleh suara gemeretak dan berderak dari lantai atas, lantai 2. Semula ia berpikir itu hanyalah angin atau tikus yang berlarian. Tapi entah mengapa, ada rasa ingin tahu yang kuat menyusup ke otaknya dan membuat dia beranjak dari tempat tidur dan mencari letak di mana datangnya suara itu. Saat John mendekati tangga menuju lantai atas, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Lelaki muda pemberani ini melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati. Dan ketika ia melihat ada tangga ke arah lantai 2 di sudut ruang, ia pun menaikinya. Ketika John hendak mencapai anak tangga teratas dari tempat berdirinya, tiba-tiba dia melihat bayangan sesosok tubuh yang berjubah warna gelap sedang berdiri di ujung koridor yang sinar lampunya temaram, sehingga pandangannya kurang jelas. Namun Jonathan menyadari melalui gerak-gerik dan instingnya mengatakan bahwa itu bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk yang berpenampilan beda. Dalam suasana yang mencekam dan sedikit terasa gentar saat dia berada di trap tangga terakhir ini, tiba-tiba ada tangan yang kuat menarik paksa kaki kirinya. John terkejut. Dia menengok ke arah tangan yang menarik paksa kaki kirinya itu. Ternyata bukan hantu, melainkan bapak tua, Paman Sam, penyambut tamu. Turunlah, John. Kau mau kemana? Oh, baik. Aku segera turun. Tengah malam begini, kau mau kemana? Tadi di atas ada suara berisik. Aku pengen tahu, suara apa itu? Itu paling suara kucing sedang mengejar tikus. Sudahlah, jangan hiraukan itu. Ayo, cepat, kembali ke kamarmu dan tidur lagi. Baik. Selamat malam, Paman Sam. Malam, John. Jonathan lalu kembali ke kamarnya. Hatinya masih tersisa debar-debar ketegangan. Penampakan sosok tinggi besar berjubah baginya cukup membuktikan bahwa di lantai 2 ada sesosok makhluk aneh. Dan ini sangat menggelitik John untuk menyelidiki demi memenuhi rasa keingintahuan serta penasarannya tentang makhluk yang bernama Dracula. Malam ini dia kembali merebahkan diri di ranjang yang nyaman dan beberapa saat kemudian tertidur pulas. Keesokan harinya, John menemui Sam. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang keinginan Jonathan untuk mengetahui lebih banyak tentang Dracula. Dan tampaknya Sam tahu banyak tentang cerita Dracula dari Transilvania itu. Tapi menurutku, lebih baik kau urungkan niat penasaranmu itu untuk menyelidiki tentang Dracula. Memangnya kenapa kalau aku pengen tahu? Sebaiknya jangan, John. Sungguh, aku sebaiknya tidak memperbolehkannya. Sudahlah, John, lupakan tentang Dracula itu. Dan sampai di sini pembicaraan mereka terputus karena ada tamu datang. Jonathan lalu kembali ke kamarnya. Ternyata niatnya tetap kuat. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Dracula. Dan betul saja, malam ini ketika denting jam di dinding kamarnya berdentang 12 kali, Jonathan beringsut dari tempat tidurnya. Perlahan dan hati-hati dia membuka pintu
dan melangkah ke arah tangga yang menuju lantai 2. Setelah menaiki tangga, John berada di lantai 2. Dia diam sebentar, menatap ke arah ujung koridor di mana kemarin malam dia melihat sesosok makhluk berjubah, tapi kali ini tidak nampak. Sejenak John memperhatikan situasi sekeliling. Dengan cermat dia mengamatinya. Di tengah ruang ada sepasang meja dan kursi ukir gaya Spanyolan yang antik. John sempat mengagumi keartistikannya. Di saat dia sedang mengagumi keindahan furnitur itu, tiba-tiba bertiup angin gemuruh menerpanya, dan entah dari mana datangnya. Tiba-tiba tampak seseorang sudah duduk di kursi itu. Jonathan terpaku di tempatnya. Sosok berjubah itu perlahan berdiri dari duduknya, kemudian dengan langkah mantap mendekati Jonathan. Kini dia bisa melihat jelas wajah sosok itu. Seorang lelaki dengan wajah pucat, tatapan mata tajam, telinga lebih lebar dari ukuran normal, tingginya sejengkal di atasnya, dan giginya bertaring. Ini nyata ketika sosok itu menyeringai. Jonathan terkesiap, kaget. Gigi taring itu memastikannya sosok itu adalah Dracula, vampir yang haus darah, yang kini datang sudah semakin dekat. Tiba-tiba tangannya yang panjang terlihat berkelebat hendak menjangkau leher John. Dengan gerak refleks John berusaha mundur sejauh dia bisa. Namun dikala mundur, kakinya terantuk ke sesuatu benda dan tergelincir. Ia terjatuh. Dracula mendekat dengan cepat dan mendadak berubah menjadi sosok kelelawar yang besar. Melompat ke arah Jonathan, sepertinya akan mencengkeram leher. Tapi John cepat dengan sekuat tenaga mengibaskan tangan, menangkis serangan kelelawar besar ini. Kelelawar itu jatuh menggelepar, mengepakkan sayap lebarnya. Kemudian ia undur 2 meter. Namun sungguh tak terduga, saat kemudian kelelawar ini melesat bagai kilat, kembali menyerang John. Dan entah bagaimana, tahu-tahu kuku-kuku tajamnya sudah berhasil mencengkeram leher Jonathan. Kendati dengan sekuat tenaga dan mencoba melindungi dirinya dengan tangan yang ia gerak-gerakan dengan cepat dan kuat. Namun kelelawar itu menyerangnya terus dan mencengkeramkan kuku-kuku dan gigi-giginya yang tajam. Tiba-tiba kelelawar besar itu berhasil menggigit leher Jonathan. Detik-detik berikutnya, Jonathan merasakan energinya terkuras dan kehilangan kesadaran. Entah berapa lama dia pingsan, namun ketika ia bangun dengan kesadaran penuh, ia merasa lemah. Dan ia sadar bahwa ia terbaring di kamar penginapan bernomor 13 itu. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa lemah lunglai, rapuh dan matanya sangat terganggu terhadap cahaya. Jonathan pun menyadari bahwa kini ia telah berubah menjadi seorang vampir, seorang Dracula. Di malam-malam berikutnya, ia pun selalu mengembara guna mencari darah manusia untuk memuaskan dahaganya. Jonathan selama beberapa waktu merasakan kuasa dan kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya, namun juga merasakan kesedihan
dan juga dilanda rasa kesepian yang mendalam. Ia kini sungguh merindukan kehidupan manusia yang dulu ia pernah jalani dengan berbagai variasinya. Setelah beberapa lama menjalani hidup sebagai vampir, Jonathan memutuskan untuk mengakhiri kutukan ini. Dengan wajah pucat dan tubuh lemas, sore ini ia menemui Paman Sam dan menceritakan ternyata ia sangat lelah menjalani hidup sebagai Dracula. Ia ingin kembali dan meminta bantuan Sam. Ternyata Sam mempunyai kenalan seorang imam yang sangat tua dan terkenal dalam perihal pemburu vampir. Imam tersebut melakukan ritual khusus untuk membebaskan Jonathan dari kutukan vampir. Jonathan menderita dan merasakan sakit yang luar biasa, sungguh tak terkatakan selama ritual berlangsung. Namun akhirnya ia dibebaskan dari kegelapan dan menjadi manusia normal kembali. Sejak saat itu, Jonathan hidup dengan rasa syukur dan berusaha melupakan masa-masa sebagai seorang vampir yang haus darah, yang sangat menyiksa batinnya, dan dia kembali sebagai Jonathan yang baik, yang penuh damai, yang sangat mengasihi sesamanya manusia. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.